Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Peran Agama dalam Sikap Lingkungan karya Mato Hugel dan David Konieczny. Ya, kita mulai dari pendahuluan dulu. Pendahuluannya itu artikel ini ya dari itunya dulu, dari artikelnya dulu. Artikel dan itu dari Universitas Cincinnati, dan sedangkan David Konieczny itu dari Universitas Udayana. Pendahuluan ini diawali dari sebuah persepsi bahwa orang Amerika itu kebanyakan peduli dengan lingkungannya. Jadi artikel ini ingin mengkaji seberapa besar sikap peran agama terhadap sikap lingkungannya yang dikaji secara kuantitatif. Perspektif pertama bahwa orang Amerika itu kebanyakan itu sudah peduli terhadap lingkungannya. Terus ada perspektif lagi bahwa orang yang cenderung berhaluan kepada Partai Republik, Partai Demokrat itu lebih peduli terhadap lingkungan dibanding dengan orang yang berhaluan terhadap Partai Republik. Itu perspektif yang kedua. Selanjutnya, dalam idealnya itu orang yang religius itu harusnya lebih peduli terhadap lingkungannya, karena di dalam ajaran-ajaran agama itu banyak ajaran yang harus menjaga tentang lingkungannya tersebut. Tapi keadaannya dalam penelitian yang lain itu malah sebaliknya, bahwa orang yang tidak religius malah lebih peduli terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya, singkatnya, si David sama Mato dan David ini ingin meneliti sebenarnya apakah pengaruh agama itu, tingkat religius terhadap lingkungannya. Nah, ini terus selanjutnya ke metodenya. Jadi data ini karena ini kuantitatif, makanya dimulai dari segi populasi dan sampel. Populasinya itu banyak. Jadi data ini diambil dari CCEF, yaitu sebuah lembaga survei pada saat pemilu dan pada saat pemilu tadi. Datanya itu sebesar 5.455, populasinya itu sebesar 55.400, sedangkan yang diambil itu sampelnya itu secara acak sebanyak 1.000. Nah, itu dan kemudian diolah menggunakan statistik, menggunakan regresi logistik, di mana regresi logistik ini berbeda dengan regresi linear dan regresi berganda. Kalau regresi linear itu mengkaji dengan variabelnya itu variabel X-nya atau variabel yang berpengaruhnya itu ada 2-3. Kalau variabel ganda itu hanya satu variabel X-nya saja berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Tetapi kalau regresi logistik itu variabelnya dummy. Maksudnya dummy itu kejadian itu kalau enggak iya ya tidak, dimanifestasikan dalam bentuk angka. Itu kalau iya itu 1, kalau tidak itu 0. Nah, itu alur analisis datanya itu. Analisis datanya menggunakan regresi linear. Nah, selanjutnya ke hasilnya. Pertama itu peran agama dalam peduli lingkungan. Setelah data diolah, ternyata kebanyakan yang berhaluan dengan
yang berhaluan dengan agama itu hasilnya min, menandakan bahwa orang yang memiliki agama itu cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Berbeda dengan orang yang tidak berafiliasi dengan agama, mereka malah cenderung lebih peduli terhadap lingkungannya. Mungkin ini dikarenakan karena orang yang orang yang tradisional atau yang tidak berhaluan dengan agama itu lebih karena hidupnya itu di lingkungan jadi lebih peduli. Nah, karena lingkungan sekitarnya itu untuk menjaga, dibanding dengan orang yang berafiliasi dengan yang teguh dengan agama, biasanya itu orangnya hidupnya itu terpencar. Makanya karena ini hidupnya surveinya di Amerika, maka mungkin orangnya cenderung sifatnya itu perkotaan yang kapitalis dan sebagainya, jadi cenderung kurang begitu memperhatikan tentang agama. Itu hasilnya. Terus selanjutnya yang kedua, hasil yang kedua itu peran religiusitas. Peran religiusitas ini dibanding pembahasannya itu menggabungkan antara interaksi multi aplikasi, yaitu untuk mempelajari efek kondisional religiusitas pada hubungan antara afiliasi agama dan indikator kepedulian lingkungan. Hasilnya itu probabilitas pengaruh kondisi religius kepada Kristen evangelis dan Katolik terhadap lingkungan itu lebih peduli dibanding yang lain. Jadi kesimpulannya, secara garis besar kesimpulannya itu yang pertama, orang yang berafiliasi dengan agama itu cenderung kurang peduli dengan lingkungan. Sebaliknya, orang yang tidak berafiliasi dengan agama itu cenderung lebih peduli terhadap lingkungannya tadi, karena analisis tentang artikel ini, bahwa orang yang tidak berafiliasi dengan agama itu kan cenderungnya hidupnya di desa, di daerah-daerah yang lingkungannya itu lingkungan asri. Jadi mereka itu lebih peduli terhadap lingkungan dibanding dengan masyarakat yang majmuk itu termasuk dengan Kristen itu tadi. Karena masyarakat di Amerika itu kan, masyarakat Kristen di Amerika itu kan cenderung hidupnya itu di perkotaan tadi. Terus respon saya tentang artikel ini itu, kalau dikaitkan dengan Indonesia itu dikaitkan dengan Islam, itu Islam mempunyai prinsip itu ada 4. Ada prinsip tauhid, mizan, khalifah, maslahah. Tauhid maknanya itu keesaan Tuhan, interpretasinya terhadap lingkungan itu kesatuan ciptaan termasuk manusia dan alam. Berarti kan tauhid ini kalau diinterpretasikan dalam lingkungan itu berarti hubungan antara Tuhan dan alam untuk saling menjaga alam tadi. Terus yang kedua itu mizan atau maknanya keseimbangan, itu harmonisasi antara ciptaan dan antara semua ciptaan. Jadi harmonisasi semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Kalau dalam Islam berarti harmonisasi antara manusia dengan lingkungan tadi untuk tidak merusak lingkungan tadi. Terus yang kedua itu khalifah sebagai pemimpin atau penjaga lingkungan. Jadi manusia hendaknya itu, karena manusia itu sebagai khalifah diwakili sebaiknya itu atau selayaknya itu menjaga lingkungan tadi. Terus yang terakhir itu maslahah atau kepentingan umum. Jadi lingkungan itu
peduli lingkungan itu dampaknya untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan untuk kita semuanya, untuk semua manusia, untuk semua makhluk, baik itu alamnya sendiri, karena alam kalau kita merusak mereka juga berinteraksi dengan itu, menyebabkan banjir tadi, menyebabkan bencana-bencana yang mengerikan, yang dampaknya terutama kepada kehidupan manusia tadi. Ya, terus saya terakhir ingin mengemukakan analisis kekurangan penelitian ini. Menurut pendapat saya, kekurangan penelitian ini itu hanya menginteraksi pola sikap antar individu, tetapi tidak mengatakan apa artinya berafiliasi dengan denominasi tertentu atau memiliki tingkat komitmen keagamaan tertentu yang mengarahkan orang pada pandangan berbeda tentang lingkungan. Jadi penelitian ini hanya membatasi tentang pola sikap antar individu, belum secara keseluruhan, belum secara general, maksudnya hanya secara pola sikap kita terhadap antar individu. Jadi saya dengan ini, saya dengan itu, harusnya kan ada hubungan antara individu dan kelompoknya tadi. Terus tentang metode pengambilan datanya, dalam analisisnya itu, dalam perhitungannya itu tidak ada uji validitasnya, karena kita tahu harusnya penelitian secara kuantitatif itu harus ada uji validitasnya dalam bentuk angka, dalam bentuk bahwa dia itu datanya valid, tapi di sini tidak disebutkan. Terus yang terakhir itu data yang digunakan persebarannya acak, yang memungkinkan partisipannya juga bisa juga datang dari pemerintahan yang pada saat itu berkuasa untuk membaikkan pemerintahan itu. Misal kalau orang republik itu kan cenderung lebih tidak mendukung kapitalisme, mendukung tentang tidak terlalu peduli terhadap lingkungan lah. Makanya ketika pada saat itu orang republik yang berkuasa, mungkin bisa saja orang pemerintahan yang di republik itu membaguskan hasil-hasilnya. Ya, mungkin sekian dari presentasi ini, singkat ya.